Football today, Björn. Menceritakan sejarah Vikings yang sadis, film ini menyajikan tingkat kebrutalan yang begitu kejam, penuh dendam dan pengkhianatan. Halo semuanya, saya Ricky. Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan kalian, saya berjanji akan membalas setiap komentar yang masuk di video ini. Jadi, pastikan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Di awal season kedua ini, kita langsung disuguhkan ketegangan saat pasukan Rollo siap berhadapan dengan pasukan Ragnar. Merasa selalu dipandang sebelah mata dibandingkan Ragnar, ditambah dengan hasutan dari Jarl Borg di akhir season pertama, Rollo akhirnya memutuskan untuk memberontak, hingga pertempuran saudara pun tak lagi dapat dihindarkan. Rollo tampil sangat dominan dalam peperangan ini. Bahkan, Floki harus menderita luka yang cukup parah setelah berhadapan dengannya. Namun ketika Rollo berdiri berhadapan langsung dengan Ragnar, tubuhnya mendadak lemas dan wajahnya pucat. Ia memilih untuk menghentikan pertempuran tersebut, karena bagaimanapun juga, terlalu banyak kenangan yang telah mereka lalui bersama. Rasanya sungguh tidak mungkin baginya untuk membunuh saudaranya sendiri. Singkat cerita, setelah Rollo menyerah demi menghentikan perang saudara, pihak Ragnar menawarkan kesepakatan kepada Jarl Borg untuk bergabung dalam pelayaran menuju dunia barat dengan bagian sepertiga dari hasil jarahan. Meskipun kurang puas dengan pembagian tersebut, Jarl Borg akhirnya menyetujui tawaran itu. Sebelum Ragnar pergi, dengan amarah yang berkecamuk, ia memberitahu Rollo bahwa Gyda telah meninggal dunia. Not that you'd care, brother. Time to go. Sementara itu, Ragnar dan kelompoknya menunda kepulangan mereka karena Floki yang terluka parah, sementara Rollo ditahan atas tindakan pemberontakannya. Para warga Kattegat pun menyambut kedatangan Ragnar dan pasukannya dengan perasaan sangat cemas atas peristiwa yang baru saja terjadi. Hari penghakiman Rollo pun tiba. Saat berjalan menuju batu penghakiman, Ragnar mengungkapkan kepada Bjorn bahwa ia tidak tega menjatuhkan hukuman yang setimpal untuk saudaranya sendiri. Ragnar memberitahu bahwa ia menyerahkan keputusan kasus ini sepenuhnya kepada sang hakim, sambil memperlihatkan sebuah koin emas kepada Bjorn. It even has King Ayla's face upon it. Ketika Rollo berdiri di hadapan publik, sang hakim membacakan seluruh kesalahan Rollo kepada penduduk setempat dan menyatakan bahwa hukuman yang pantas adalah kematian. Namun, hakim tersebut kemudian menyatakan bahwa takdir Tuhan berkata lain dan menghendaki Rollo untuk tetap hidup. Ia pun memutuskan untuk membebaskan Rollo dari hukuman mati. What hope is there for him? Mendengar keputusan tersebut, salah satu pengikut Ragnar memohon agar keputusan itu dibantah. Tetapi Ragnar menegaskan bahwa keputusan hukum tidak dapat diganggu-gugat. I conclude. Melihat sang hakim menggenggam koin emas di tangannya, muncul dugaan kuat bahwa Ragnar sengaja menyuap hakim tersebut demi membebaskan saudaranya. Ternyata, praktik korupsi dan suap menyuap tidak hanya ada di zaman modern, melainkan sudah terjadi sejak era bangsa Vikings. As your lawgiver, what hope is... Setelah keputusan tersebut, Rollo menemui Ragnar dan menyatakan bahwa ia tidak ingin terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang nama besar kakaknya, lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan Kattegat. Namun, Sigi yang mengetahui hal itu berusaha keras menghalangi Rollo agar membatalkan niatnya dan tetap tinggal. Of humiliation. No, that is not it. And I'll gently stroke your long and beautiful head. Sementara itu, Ragnar menyendiri meratapi kesedihannya atas kepergian Gyda, putri cantiknya yang meninggal akibat wabah penyakit yang menular.
Ketika Ragnar tersadar, di tengah hujan salju yang mulai turun, Bjorn datang memberitahu bahwa ada seseorang yang datang mencarinya. Rupanya, itu adalah Aslaug, putri cantik yang pernah memiliki hubungan dengannya. Ia datang dalam kondisi hamil besar, dan seketika membuat Ragnar sadar bahwa situasi akan menjadi sangat rumit. Meskipun demikian, Lagertha tetap berusaha sabar dan menyambutnya dengan baik serta menyajikan hidangan. Princess, welcome to Kattegat. Princess Aslaug. Princess Aslaug. Terlihat dari ekspresinya, Bjorn sangat tidak menyukai kehadiran Aslaug di tengah jamuan tersebut. Tidak ingin kebahagiaan keluarganya terganggu, Bjorn menyampaikan ketidaksukaannya kepada Ragnar. Namun, nasi telah menjadi bubur. Aslaug mengandung anak Ragnar, sehingga Ragnar harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Difficulty. Can't you see that? Are you blind? Child. Saat menyambut kepulangan Floki yang baru pulih dari masa kritisnya, Aslaug datang membawa makanan untuk Lagertha. Pada saat itulah Ragnar memberanikan diri mengungkapkan niatnya kepada Lagertha untuk menikahi Aslaug. Menurut Ragnar, adalah hal yang wajar bagi seorang pemimpin atau Earl untuk memiliki lebih dari satu istri. Meskipun tahu Lagertha sangat terluka, Ragnar terus berusaha merayunya, bahkan saat mereka berada di peraduan. Ragnar telah kehilangan Gyda, dan kini ia tidak ingin kehilangan keturunannya lagi dari janin yang dikandung Aslaug. Mendengar hal itu, Lagertha hanya terdiam dan mulai mempertimbangkan keputusan berat yang harus diambilnya. Menerima kehadiran Aslaug atau pergi meninggalkan Ragnar agar pria itu bahagia bersama wanita lain. Marriages, especially the children. It works to the benefit of every... Keesokan harinya, Lagertha mantap memutuskan untuk pergi meninggalkan Ragnar dan memulai kehidupan baru. Bjorn yang melihat hal itu tentu merasa sangat bingung. Seseorang sempat menasihati Bjorn agar tetap tinggal bersama ayahnya, karena ia adalah putra dari seorang Ragnar. Sebelum memulai perjalanannya, Lagertha tidak ingin bersikap egois dan memberikan kebebasan kepada Bjorn untuk memilih ikut dengannya atau tetap tinggal bersama ayahnya. Awalnya, ketika Bjorn memutuskan untuk tetap tinggal bersama Ragnar, Lagertha merasa sangat terpukul karena merasa benar-benar telah kehilangan segalanya. Lalu pergi dengan hati yang hancur berkeping-keping. Saat Ragnar kembali dari hutan, Bjorn memberitahunya bahwa Lagertha telah pergi. Mendengar hal itu, Ragnar langsung mengejarnya dan terus membujuk agar Lagertha mau kembali. Namun, Lagertha adalah wanita yang kuat dan mempunyai harga diri tinggi. Ia tidak ingin harga dirinya diinjak-injak dengan dipoligami. Choice but to leave you and divorce. Tiba-tiba Bjorn datang menyusul mereka dan menyatakan bahwa ia berubah pikiran untuk ikut bersama ibunya. Sebagai anak yang masih muda, wajar jika keputusannya masih sering berubah-ubah. Tanpa terasa, 4 tahun telah berlalu dan banyak perubahan yang terjadi. Putra Ragnar dari Aslaug yang bernama Ubbo telah beranjak dewasa. Sementara Athelstan sang mantan pendeta kini mulai terbiasa dengan gaya hidup Vikings, termasuk minum minuman keras dan bermain wanita. Sebelum mengadakan pesta bersama, Ragnar mengumumkan bahwa mereka akan kembali melakukan perompakan ke dunia barat secara besar-besaran karena bersekutu dengan Jarl Borg dan Raja Horik. Namun saat pesta berlangsung, Aslaug melihat Ragnar mulai berinteraksi dan dekat dengan salah satu budak wanita, yang memicu rasa cemburu sekaligus kekhawatiran dalam dirinya kalau sekarang ia sedang menuai karma setelah dulu merebut Ragnar dari Lagertha. As you can see. Setelah pesta usai, Aslaug mengungkapkan rasa cemburunya kepada Ragnar yang malah memperhatikan wanita lain saat istrinya sedang hamil. Tidak ingin istrinya terus berprasangka buruk, Ragnar berusaha meyakinkan Aslaug. Sebelum tidur, Aslaug memberitahu bahwa ia memiliki penglihatan masa depan dan akan melahirkan seorang putra lagi untuk Ragnar, dengan tanda khusus berupa gambar ular di matanya. Penasaran dengan perkataan Aslaug, Ragnar pergi menemui seorang peramal untuk menanyakan nasib anak-anaknya di masa depan. Peramal tersebut memberikan kabar gembira bahwa anak-anak Ragnar akan menjadi sosok yang jauh lebih melegenda daripada dirinya sendiri. Tak lupa,
Ragnar juga menanyakan tentang keadaan Bjorn sekarang. Namun siapa sangka, sang peramal justru menjawab bahwa Bjorn lah yang dimaksud oleh paranormal tersebut. Will marry the daughter of a king, sons of Ragnar Lothbrok. Good. Di sisi lain, Sigi yang mengetahui rencana perompakan Ragnar segera memberitahu Rollo dan mendesaknya untuk bangkit dari keterpurukan. Melihat kondisi Rollo yang meratapi nasib, Sigi merasa kesal dan menyuruhnya memohon kepada Ragnar agar diizinkan ikut dalam perompakan demi mengembalikan kehormatannya. Sigi yang merasa telah kehilangan segalanya akibat mengikuti Rollo memberi dua pilihan tegas, memohon kepada Ragnar atau mengakhiri hidupnya sendiri agar tidak terus menjadi beban. Terdorong oleh perkataan Sigi, Rollo memberanikan diri menemui Ragnar untuk memohon agar bisa ikut dalam perompakan tersebut. Tentu saja, setelah tindakan pengkhianatan yang pernah dilakukannya, Ragnar tidak dapat mempercayai Rollo begitu saja. Namun bagaimanapun juga, Rollo adalah saudaranya, sehingga Ragnar berjanji akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Right beside you again in battle. Singkat cerita, Raja Horik beserta rombongannya tiba untuk membahas rencana perompakan. Ragnar menyambutnya dengan sangat baik dan memberitahu bahwa Jarl Borg akan ikut serta dalam rombongan. Mendengar hal itu, Raja Horik menunjukkan raut wajah tidak senang karena memiliki riwayat hubungan yang buruk dengannya. I said to my sons, I have to set off. Being prepared. I could not wait. I have Made an waited. agreement to raid together and I've come to honor it. Di sela-sela perbincangan, Ragnar memanggil Rollo untuk memberitahu bahwa ia bersedia menerima Rollo kembali sebagai saudara, tetapi tetap tidak mengizinkannya ikut dalam perompakan. Rollo yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. The gods spared his life. Saat makan malam bersama, Ragnar melihat putra Raja Horik yang bernama Ari, yang membuatnya kembali teringat pada Bjorn. Di tengah perbincangan mereka, Raja Horik mendadak meminta Ragnar untuk membatalkan keikutsertaan Jarl Borg dan mengusulkan agar posisi tersebut digantikan oleh Rollo. Sejak awal, Raja Horik memang tidak menyukai Jarl Borg, dan hal ini membuat Ragnar mulai mempertimbangkan kembali keputusannya. Skål. Hari demi hari berlalu. Armada kapal Raja Horik yang tampak sangat kuat pun tiba di pelabuhan. Akhirnya, Ragnar menuruti keinginan Raja Horik dan menemui Jarl Borg untuk membatalkan kesepakatan mereka secara sepihak. Merasa dibuang dan dihinakan kembali, Jarl Borg mendatangi Rollo untuk mengajaknya bersekutu. Meskipun kondisi Rollo sedang terpuruk, Jarl Borg tahu bahwa ia adalah petarung yang sangat tangguh. Jarl Borg berniat memanfaatkannya kembali. Tetapi Rollo yang tidak ingin jatuh ke dalam lubang pengkhianatan yang sama, justru mendaratkan pukulan keras ke wajah Jarl Borg. Someday I hope to be wise. Hari keberangkatan yang dinanti-nantikan pun tiba. Dengan penuh semangat, mereka mempersiapkan segala perlengkapan dan bersiap berlayar ke barat. Rollo yang menyaksikan keberangkatan itu merasa sangat kecewa karena Ragnar benar-benar meninggalkannya. We wait. Sementara itu, Ragnar dan pasukannya merasa sangat optimis dengan armada yang kuat dan jumlah prajurit yang melimpah. Namun, perjalanan kali ini tidak berjalan mulus. The sound of waves hitting rocks. Di tengah samudra, kapal mereka dihantam badai dahsyat yang mengakibatkan Ragnar kehilangan banyak prajurit. Setelah berjuang keras menaklukkan badai, Ari putra Horik akhirnya melihat daratan yang memberikan mereka sedikit kelegaan. Mereka segera mendarat dan menyusuri wilayah tersebut, tanpa menyadari bahwa keberadaan mereka telah diintai dari kejauhan.
Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka memutuskan untuk mendirikan perkemahan dan beristirahat hingga tiba-tiba serangan mendadak datang menghantam mereka. Terdesak oleh serangan tersebut, Raja Horik membakar semangat para prajuritnya untuk bertempur hingga titik darah penghabisan demi mencapai Valhalla, tempat tertinggi yang mereka yakini bersama Dewa Odin. Hingga pertempuran sengit pun tak dapat dihindarkan lagi. Meskipun harus kehilangan banyak prajurit dan Raja Horik kehilangan salah satu putranya, mereka berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Ragnar kemudian menyuruh Athelstan untuk menggali informasi dari prajurit musuh yang tertangkap. Prajurit tersebut mengungkapkan bahwa mereka berada di kerajaan Wessex yang dipimpin oleh Raja Egbert. Mendengar nama itu, Athelstan merasa gentar karena ia tahu bahwa Raja Egbert adalah sosok pemimpin yang sangat berani, cerdik dan kuat, mirip seperti Ragnar. He's just like you. Di tempat lain, seorang utusan datang melapor kepada Raja Egbert bahwa pasukan dari utara telah mendarat di wilayah mereka. Raja Egbert ternyata telah mengantisipasi kedatangan bangsa utara setelah mendengar penyerangan yang terjadi di kerajaan Northumbria yang dipimpin oleh Raja Aelle. Oleh karena itu, ia langsung memerintahkan putranya, Aethelwulf, untuk segera mempersiapkan pasukan guna menghadapi kelompok Ragnar. Sementara itu, Ragnar dan pasukannya melanjutkan penjelajahan dan menemukan sebuah gereja besar. Berdasarkan pengetahuan Athelstan, tempat itu adalah gereja Winchester yang sangat disakralkan dan menyimpan banyak harta karun. Informasi ini membakar semangat Ragnar dan pasukannya untuk melakukan penjarahan. Hingga seorang biarawan yang melihat kedatangan mereka segera membunyikan lonceng gereja yang memicu kepanikan luar biasa di antara penduduk setempat. Saat Ragnar memasuki gereja, mereka langsung disergap oleh pasukan penjaga yang telah bersiaga. Ragnar dan prajuritnya mampu menumpas pasukan tersebut. Setelah menguasai gereja, Floki merasa dibohongi oleh Athelstan karena ruangan tampak sepi dan tidak ditemukan harta benda bernilai. Dengan tenang, Athelstan memberitahu bahwa harta kekayaan gereja tersebut disembunyikan di balik ruang rahasia di bawah lantai yang mereka pijak. Merasa belum puas dengan hasil yang didapat, mereka berpencar untuk mencari barang jarahan lainnya. Athelstan memasuki sebuah ruangan berisi kitab-kitab suci yang pernah ia agungkan. Saat sedang tertegun mengamati kitab tersebut, seorang kepala pendeta muncul secara tiba-tiba. Athelstan yang masih memiliki rasa kemanusiaan segera meminta pendeta itu untuk bersembunyi. Bukannya bersembunyi, sang pendeta justru menceramahi Athelstan di sana. Namun naasnya, Floki yang menemukan kepala pendeta itu langsung membawanya ke ruang utama dan menyiksanya secara kejam.
Ragnar pun hanya menyaksikan tindakan Floki tersebut dari kejauhan tanpa menghentikannya. Namun Athelstan tidak tega melihat penderitaan sang pendeta, hingga akhirnya mengambil pisau kecilnya dan menyayat leher pendeta tersebut untuk mengakhiri penderitaannya dengan cepat. Di saat yang bersamaan di Kattegat, Aslaug kembali melahirkan seorang bayi laki-laki lagi untuk Ragnar. Ketika Sigi menggendong bayi tersebut, ia sangat terkejut melihat tanda aneh pada matanya. Penglihatan Aslaug terbukti benar bahwa bayi itu memiliki simbol berbentuk ular di dalam iris matanya, dan Aslaug memberinya nama Sigurd si mata ular. Your Majesty. Necessary sacrifice. Di tempat lain, kabar penyerangan gereja menyebar dengan sangat cepat. Raja Egbert yang mendengarnya merasa sangat murka, tetapi ia berusaha tetap tenang dan menyusun strategi matang, karena kini ia telah mengetahui posisi pasti dari pasukan Ragnar. Precisely. Martyrdom. Sementara itu, setelah berhasil mengumpulkan hasil jarahan, Ragnar memerintahkan pasukannya untuk membangun perkemahan. Raja Horik memuji penjarahan ini sebagai pencapaian yang sangat luar biasa. Namun bagi Ragnar, harta yang paling berharga di tanah ini bukanlah emas atau perak, melainkan tanahnya yang sangat subur. Sebagai mantan petani, Ragnar paham betul bahwa tanah yang subur dapat membesarkan dan menghidupi banyak pemukim, dan kerajaan Wessex adalah lokasi yang sangat ideal. I have something for you, Athelstan. Only, I don't believe you. Sementara itu, Jarl Borg menyimpan dendam mendalam akibat pembatalan kesepakatan secara sepihak oleh Ragnar. Pada pesta pernikahannya, Jarl Borg secara terbuka mengumumkan rencananya untuk membalas dendam atas penghinaan yang diterimanya dari Ragnar. Without us, which is an insult. Saat sedang berkumpul di perkemahan, Ragnar mendadak didatangi oleh beberapa utusan dari Raja Ecgbert yang ingin menanyakan maksud dan tujuan kedatangan bangsa utara di tanah mereka. Ragnar tanpa ragu langsung menanyakan berapa nilai ganti rugi yang sanggup dibayarkan jika ia memilih pergi, atau apa yang bisa ditawarkan jika mereka memutuskan untuk menetap di sini. Pertanyaan itu membuat para utusan terkejut dan ketakutan. Mereka berjanji akan segera menyampaikan pesan tersebut kepada raja mereka. Stay. Untuk memberikan gertakan, Raja Horik bahkan mengeksekusi salah satu prajurit utusan tersebut di tempat, yang tentu saja membuat utusan yang tersisa semakin panik. Di tempat lain, setelah sekian lama tidak terdengar kabarnya, terungkap bahwa Lagertha telah menikah kembali dengan seorang pemimpin dari Hedeby, Skandinavia, yang bernama Earl Sigvard. Di sana tampak pula Bjorn, yang telah tumbuh menjadi pemuda yang dewasa dan sangat kuat. Namun Bjorn mewarisi sifat keras kepala yang sama persis seperti Ragnar, sehingga hubungannya dengan ayah tirinya berjalan sangat tidak harmonis. You can let me go live in a cabin. To make you happy. Kembali ke Kattegat, dengan penuh rasa panik, Sigi membangunkan Rollo yang sedang tertidur dan memberitahu bahwa banyak kapal asing sedang mendekati pantai. Dengan sigap, Rollo memeriksa situasi dan segera mengumpulkan seluruh petarung yang tersisa di desa. Dugaan mereka benar. Jarl Borg datang bersama pasukan besarnya untuk melancarkan serangan balas dendam atas perlakuan Ragnar. Rollo memimpin pasukan seadanya untuk menahan gempuran Jarl Borg, sembari memerintahkan Sigi untuk membawa Aslaug dan anak-anak Ragnar bersembunyi di area pegunungan. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Meskipun Rollo tahu bahwa melarikan diri dari medan perang adalah perbuatan yang sangat memalukan bagi seorang prajurit Vikings, namun rekan-rekannya terus memaksanya pergi.
karena kelangsungan garis keturunan Ragnar sangat penting bagi masa depan mereka. Dan seorang petarung tua pun mengorbankan diri mengalihkan perhatian musuh, agar Rollo bisa melarikan diri ke atas bukit. Dengan mudah, pasukan Jarl Borg membantai penduduk yang tersisa di Kattegat. Sementara dari kejauhan, Rollo menyaksikan kehancuran desanya dengan rasa duka yang mendalam, sementara Jarl Borg tersenyum puas atas pembantaian yang berhasil ia lakukan. Setelah berhasil menguasai Kattegat, Jarl Borg menegaskan kepada penduduk setempat bahwa ia akan mengambil alih kepemimpinan karena Ragnar telah mengkhianati kesepakatan yang telah mereka buat bersama. Jarl Borg bahkan mengumumkan kepada sisa warga Kattegat bahwa siapapun yang mampu memberitahukan keberadaan Aslaug beserta putra-putra Ragnar akan diberi imbalan melimpah berupa emas dan permata. Melihat sang peramal terus mengawasinya dari kejauhan, Jarl Borg pun merasa gelisah. Except mine. Setelah deklarasi tersebut usai, ia mendatangi sang peramal untuk menanyakan takdirnya di masa depan. Sang peramal mengungkapkan penglihatannya bahwa ada kawanan burung elang yang mengelilingi Jarl Borg, sebuah pertanda yang sangat baik dalam tradisi perang. Namun, pesan tersirat sang peramal disinyalir hanyalah tipu daya, agar Jarl Borg bersikap semakin menggebu-gebu dan gegabah. Di sisi lain, setelah pasukannya dipukul mundur, Raja Egbert berencana mengutus putranya untuk dijadikan tawanan untuk sementara waktu, agar ia dapat bernegosiasi secara langsung dengan Ragnar. Aethelwulf. Father? Para penasihat kerajaan sempat meragukan rencana riskan tersebut karena dapat mengancam keselamatan Aethelwulf. Akan tetapi, pangeran muda itu menyatakan kesediaannya dengan hati yang ikhlas demi menjamin keamanan dan keselamatan kerajaannya. I place myself in your hands. Sementara itu, Rollo beserta rombongannya bersembunyi di sebuah desa kecil agar tempat tinggal mereka tidak terendus oleh pasukan Jarl Borg. Aslaug yang terbiasa hidup dalam kemewahan pun merasa sangat tidak nyaman dengan kondisi serba terbatas tersebut. Sigis sempat menasihatinya agar beradaptasi untuk sementara waktu, tetapi Aslaug tetap bersikeras, berniat pergi meninggalkan tempat itu bersama anak-anaknya. Singkat cerita, Ragnar memenuhi undangan Raja Egbert dengan jaminan Aethelwulf yang ditahan sebagai sandera untuk menjamin keselamatan. Dengan tenang Ragnar memasuki istana kerajaan Wessex untuk menemui Egbert, dan dalam pertemuan tersebut, Egbert menyambutnya dengan sangat ramah. Egbert bahkan tanpa ragu mengajak Ragnar berendam bersama untuk mendiskusikan poin utama negosiasi mereka. And your warriors could help me to fulfill. Dalam perbincangan itu, Ragnar mengungkapkan bahwa ia tidak terlalu tertarik pada harta kekayaan Wessex, melainkan lebih mendambakan kesuburan tanah di wilayah kerajaan tersebut. Egbert pun menyambut baik keinginan itu, tetapi ia mengajukan satu syarat agar Ragnar menyetujui sebuah kerjasama. Why do you not go home? After the sack of the minster. Singkat cerita, Ragnar telah kembali ke perkemahan utamanya dan memberitahukan pasukannya bahwa Raja Egbert kemungkinan besar akan memberikan sebagian wilayah tanah untuk mereka. Namun, perbincangan mereka terhenti seketika saat Raja Horik melihat sebuah kapal mendekati pesisir perkemahan. Raja Horik awalnya menyambut kedatangan kapal tersebut dengan gembira, tetapi sang utusan justru membawa kabar buruk bagi Ragnar bahwa Jarl Borg telah berhasil merebut Kattegat dan keberadaan keluarga Ragnar tidak diketahui. Mendengar kabar tersebut, amarah Ragnar membara dan ia langsung bersiap untuk kembali ke Kattegat. Namun, Raja Horik memilih untuk tetap bertahan di tanah Wessex. Perbedaan keputusan ini memicu perselisihan di antara mereka, mengingat hanya Athelstan satu-satunya sosok yang mampu berkomunikasi dengan penduduk lokal. Ketika Ragnar memberikan pilihan kepada Athelstan untuk ikut atau bertahan, Athelstan secara mengejutkan memilih untuk tetap tinggal bersama Raja Horik. Ragnar terkejut atas keputusan itu, tetapi ia memilih untuk menghargai pilihan Athelstan tanpa memaksakan kehendaknya. Ternyata,
Berita mengenai jatuhnya Kattegat ke tangan Jarl Borg menyebar dengan begitu cepat. Bjorn yang mendengar kabar tersebut segera menyampaikannya kepada Lagertha dan memohon agar ibunya mau membujuk Sigvard untuk mengirimkan bantuan pasukan guna merebut kembali Kattegat. Namun, Lagertha merasa hal itu mustahil dilakukan karena Sigvard pasti tidak akan memberikan izin. Di tempat lain, Rollo pun tidak tinggal diam. Ia memberitahu Siggy bahwa ia telah berhasil mengumpulkan 30 warga yang setia untuk membantunya bertempur. Rollo bertekad bertarung habis-habisan melawan Jarl Borg demi menebus dosa dan kesalahan masa lalunya terhadap Ragnar, di mana momen emosional tersebut mempererat kembali hubungan batin antara Rollo dan Siggy. Kembali ke Lagertha. Di tengah heningnya malam, ia memberanikan diri meminta Sigvard mengirimkan pasukan bantuan untuk Ragnar. Lagertha berargumen bahwa jika Kattegat jatuh sepenuhnya ke tangan Jarl Borg, maka wilayah kekuasaan Sigvard otomatis akan menjadi target penaklukan berikutnya. Lagertha menyampaikan hal tersebut murni demi membahagiakan Bjorn, tanpa maksud lain. Akan tetapi, Sigvard yang bertemperamen buruk sama sekali tidak mempedulikan argumen tersebut dan justru memperlakukan Lagertha secara tidak manusiawi demi memuaskan nafsunya semata. Bjorn yang mendengar keributan dari luar kamar langsung bersiap menyerang ayah tirinya, tetapi Lagertha masih sempat menghalanginya agar situasi tidak semakin memburuk. Sementara itu, kepergian Ragnar dari Wessex ternyata telah diketahui oleh Raja Egbert. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Raja Egbert segera menyusun strategi serangan mendadak untuk memusnahkan seluruh sisa pasukan Vikings yang berada di kerajaannya. We were also pagan and Singkat cerita, Ragnar dan rombongannya tiba di kediaman Floki. Helga, sosok wanita setia yang mendampingi Floki, memberitahukan bahwa ia mengetahui lokasi tersembunyi tempat keluarga Ragnar berlindung. Soak the boat. Di tempat lain, dugaan atas kejamnya perang terbukti saat Raja Horik dan pasukannya sedang berburu. Secara mendadak hujan anak panah melayang menyerang mereka dari berbagai arah. Athelstan sempat berlari menyelamatkan diri di tengah kekacauan tersebut. Namun kepungan prajurit Egbert yang terorganisir membuatnya tidak berkutik hingga akhirnya ia terdesak dan harus menyerahkan diri. Ragnar yang tidak ingin membuang waktu segera meminta Helga untuk mengantarkannya ke lokasi persembunyian Aslaug. Setibanya di sana, rasa haru menyelimuti Ragnar saat melihat putra-putranya dalam keadaan sehat beserta bayinya yang menggemaskan. Di tengah keheningan malam, Ragnar mulai merancang strategi perang untuk merebut kembali Kattegat dari tangan Jarl Borg. Ketika Rollo kembali ke persembunyian, Ragnar menyatakan niatnya untuk menyerang Jarl Borg malam itu juga. Namun, Rollo mencegah keputusan terburu-buru tersebut karena keterbatasan jumlah pasukan mereka, ditambah lagi fakta bahwa Jarl Borg pasti telah memperketat penjagaan. Tak butuh waktu lama, Jarl Borg menerima laporan bahwa Ragnar telah kembali ke tanah wilayahnya. Dengan amarah bergejolak, Jarl Borg bersumpah akan membunuh Ragnar dengan tangannya sendiri. I will kill him! Di saat bersamaan, nasib tragis menimpa Athelstan di tanah Wessex. Ia ditangkap dan dihajar habis-habisan oleh warga serta prajurit lokal. Bahkan dipaku pada kayu salib tanpa rasa belas kasihan sedikit pun atas tuduhan pengkhianatan agama. By ash and iron, the blood debt calls from the frost. Let the tide rise. Namun untung saja, Raja Egbert tiba di lokasi kejadian dan masih memiliki rasa kemanusiaan. Ia pun segera memerintahkan para prajuritnya untuk menurunkan dan melepaskan Athelstan dari siksaan tersebut. Kembali ke lokasi Ragnar, Floki tiba-tiba berlari menghampiri Ragnar dengan ketakutan dan tertawa.
setelah melihat rombongan prajurit berkuda mendekati wilayah mereka yang awalnya dikira sebagai pasukan utusan Jarl Borg. Tanpa rasa takut, Ragnar melangkah ke tengah jalan untuk menghadapi rombongan tersebut secara langsung. Namun siapa sangka, rombongan berkuda itu ternyata adalah Lagertha dan Bjorn yang datang membawa bantuan pasukan untuk menggempur Jarl Borg. Pertemuan kembali setelah bertahun-tahun terpisah ini menjadi momen yang sangat emosional dan mengharukan. Ragnar pun tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya melihat Bjorn yang kini telah tumbuh menjadi sosok pria yang sangat kuat dan gagah. I'm glad for it. I always knew in my heart that I would see you again. Begitu juga dengan Rollo yang menyambut kedatangan Lagertha dan Bjorn dengan sukacita, bangga melihat keponakannya tumbuh menjadi prajurit yang tangguh. Siggy. Pada momen itu pula, Lagertha menyapa Aslaug dengan penuh kedewasaan. Princess. The gods do. Walaupun Aslaug adalah sosok yang dahulu meretakkan rumah tangganya, Lagertha telah mengikhlaskan masa lalu dan melupakan kepahitan tersebut. His name is Sigurd Snake in the Eye. Yes. Perbincangan mereka berlanjut saat Ragnar mengajak seluruh petinggi untuk menyusun taktik perang menghadapi Jarl Borg. Meski telah mendapatkan tambahan pasukan dari Lagertha, Rollo tetap menilai bahwa jumlah mereka masih belum cukup untuk melancarkan serangan terbuka. Oleh karena itu, Rollo mengusulkan taktik cerdik untuk memancing Jarl Borg keluar dari benteng Kattegat dengan cara membakar gudang persediaan makanan mereka. Mendengar hal tersebut, Ragnar memutuskan untuk mengeksekusi misi berbahaya itu secara langsung bersama Bjorn. Tanpa membuang waktu, Ragnar, Bjorn, serta dua pengikut setianya bergerak menyusup dalam kegelapan malam. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Setelah menumbangkan para penjaga satu persatu secara diam-diam, Ragnar dan Bjorn berhasil menyusup ke dalam gudang penyimpanan persediaan dan langsung membakarnya. Strategi pembakaran itu berhasil membakar amarah Jarl Borg. Dengan murka, Jarl Borg memimpin langsung pasukannya keluar dari Kattegat untuk mengejar dan menghabisi Ragnar. Namun, pengejaran Jarl Borg terhenti saat ia menemukan jasad seorang pria tak sadarkan diri tergeletak di tengah jalan. Dan inilah yang terjadi. Let's go. Tiba-tiba, Ragnar beserta seluruh pasukannya muncul dari balik pepohonan melakukan penyergapan. Dan pertempuran sengit pun pecah secara mendadak. Berbekal kepemimpinan dan ketangguhan taktis pasukan Ragnar, mereka berhasil memukul mundur pasukan Jarl Borg hingga memenangkan pertempuran besar tersebut. Atas kemenangan ini, Ragnar berhasil merebut kembali Kattegat dan disambut dengan sorak-sorai sukacita oleh seluruh warga setempat. Kepulangan Lagertha pun disambut hangat oleh penduduk yang merindukan sosoknya. Untuk merayakan kemenangan ini,
Rollo dan para warga menggelar ritual persembahan kepada Dewa Odin dengan menumbalkan salah satu prajurit Jarl Borg yang tertangkap. Ketika Rollo bersiap memenggal kepala tawanan tersebut, Ragnar menghentikannya dan menyerahkan tugas itu kepada Bjorn untuk menguji keberaniannya. Sebab dalam tradisi bangsa Vikings, seorang pemuda belum dianggap sebagai pria sejati sebelum ia berhasil menumpahkan darah musuh di medan perang. Setelah ritual usai, pikiran Ragnar menjadi bimbang atas kehadiran dua wanita penting dalam hidupnya. Ragnar kemudian mendatangi sang peramal untuk meminta petunjuk. Ia mengaku mencintai Lagertha dan Aslog secara adil, sebab keduanya sama-sama telah memberikan keturunan yang berharga baginya. Ragnar berkeinginan untuk mempertahankan keduanya tanpa harus memilih. Namun, sang peramal menegaskan bahwa Ragnar tidak akan bisa menyatukan keduanya, melainkan harus memilih salah satunya dengan cara menguji kebesaran hati dari masing-masing wanita tersebut. I see. Di tengah guyuran hujan, Ragnar mendatangi Lagertha untuk menanyakan rencana masa depannya. Lagertha menyadari betapa bahagianya Bjorn bisa kembali berada di sisi ayahnya dan tinggal di Kattegat. Oleh karena itu, ia meminta Ragnar agar mengizinkan Bjorn tetap bertahan di sana. Namun, terkait hubungan mereka, Lagertha membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan segala hal yang telah terjadi. I'm guarding my son. Pada saat bersamaan, Siggy mendatangi Rollo dan mempertanyakan apakah Rollo masih menyimpan perasaan cinta terhadap Lagertha yang kini berstatus janda. Dengan tegas, Rollo meyakinkan Siggy bahwa rasa cintanya pada Lagertha telah lama padam, dan ia kini sepenuhnya setia kepada Siggy, yang seketika menghapus kekhawatiran wanita tersebut. Singkat cerita, saat Ragnar sedang berkumpul bersama warga Kattegat, seorang utusan yang selamat dari pasukan Raja Horik tiba dengan kabar mengejutkan. Utusan tersebut melaporkan bahwa terjadi pembantaian besar-besaran terhadap pasukan mereka di Wessex setelah kepulangan Ragnar. Ragnar merasa geram mengapa informasi sepenting itu terlambat disampaikan kepadanya. Di tengah ketegangan tersebut, Lagertha tampil di hadapan publik Kattegat untuk menyampaikan keputusan akhirnya. Lagertha mengumumkan bahwa ia mengizinkan Bjorn untuk tetap tinggal bersama Ragnar di Kattegat, namun dirinya harus kembali ke Hedeby untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri dari Earl Sigvard. Keputusan tersebut terasa sangat berat bagi semua pihak, namun kenyataan hidup seringkali tidak berjalan seiring dengan harapan. Anything in the world to stay here with his father. Look after him, Ragnar. Sebelum Lagertha melangkah pergi, Aslaug menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kebaikan hati dan ketulusan Lagertha. Tak lama berselang, Ragnar beserta warga Kattegat menyambut kedatangan Raja Horik dan sisa pasukannya yang berhasil selamat dari pembantaian. Di tengah pertemuan malam itu, Raja Horik menjelaskan bahwa Raja Egbert melakukan serangan balik yang sangat kejam dan mengkhianati kesepakatan damai. Segera setelah Ragnar berlayar pulang, Ragnar mempertanyakan nasib Athelstan, namun Raja Horik mengaku tidak mengetahuinya karena mereka terpisah di tengah kekacauan perang. So I heard. Ragnar menegaskan niatnya untuk kembali ke Wessex demi menuntut balas atas pengkhianatan tersebut. Akan tetapi, Ragnar menyatakan hendak mengeksekusi Jarl Borg terlebih dahulu atas penyerangannya ke Kattegat. After all, secara mengejutkan, Raja Horik menolak rencana eksekusi itu dan justru mendesak Ragnar untuk kembali mengajak Jarl Borg bersekutu, sebuah keputusan yang membingungkan. Mengingat sebelumnya Horik sangat menolak keberadaan Jarl Borg. that's our dreams. Raja Horik berdalih bahwa kondisi mereka saat ini sangat kritis karena telah kehilangan banyak prajurit dan armada kapal untuk menyeberangi lautan, sehingga keikutsertaan pasukan serta kapal milik Jarl Borg sangat dibutuhkan. Raja Horik meminta Rollo untuk menjadi utusan yang menemui Jarl Borg, mengingat sejarah hubungan yang pernah terjalin di antara mereka. Demi kepentingan bersama seluruh masyarakat Kattegat, Rollo menerima tugas tersebut. We should rejoice at his death. But first, Jarl. Dan langsung berlayar menuju wilayah Jarl Borg. Setelah keberangkatan Rollo, Siggy menemui Raja Horik secara rahasia untuk meminta bantuan sang raja dalam mengangkat kembali martabat dan posisi sosial Rollo. Siggy mengungkapkan kerinduan akan kehidupannya terdahulu sebagai istri seorang pemimpin, dan ia tahu bahwa Ragnar sangat menghormati pandangan Raja Horik.
Raja Horik pun menyetujui permintaan tersebut. Namun, ia mengajukan syarat agar Sigi bersedia memberikan petunjuk dan bimbingan khusus kepada putranya tentang cara bercocok tanam. Yang siapa sangka Sigi pun menyetujui kesepakatan tersebut dengan senang hati. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Setelah kesepakatan itu, hari demi hari pun berlalu. Lagertha telah kembali dan tiba di wilayah kekuasaan suaminya di Hedeby. Pada awalnya, Sigvard menyambut kepulangan istrinya dengan hangat. Namun, begitu mengetahui bahwa Bjorn ditinggalkan untuk tinggal bersama Ragnar, seketika amarah Sigvard meledak karena ia menganggap tindakan tersebut sebagai sebuah penghinaan besar terhadap kehormatannya. After all, what? Wife. Di tengah heningnya malam, Lagertha terbangun dari tidurnya karena merasakan ancaman berbahaya di sekitarnya. Dugaannya itu terbukti saat beberapa orang suruhan misterius mendadak menyerangnya secara brutal di dalam kamar. Sementara itu, Rollo telah tiba di markas Jarlborg dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Forgiving as a Christian. Jarlborg pun merasa heran bagaimana bisa Ragnar kembali mengundangnya bersekutu setelah perang darah yang baru saja terjadi di Kattegat. Rollo menjelaskan situasi yang terjadi di Wessex, di mana pasukan Raja Horik telah dibantai, sehingga bantuan armada Jarlborg sangat dibutuhkan untuk perompakan berikutnya. Menganggap penawaran ini sebagai keuntungan besar baginya, Jarlborg menyuruh istrinya menyajikan minuman madu sebagai simbol kesepakatan bahwa ia bersedia kembali bersekutu dengan Ragnar. Di tempat lain, kondisi Athelstan di Wessex perlahan membaik. Kecerdasan dan wawasan luas yang dimilikinya berhasil menarik perhatian Raja Egbert. Mengingat kemampuannya membaca naskah bahasa Latin, Raja Egbert kemudian membawa Athelstan ke dalam ruangan rahasia kerajaan yang menyimpan berbagai dokumen, serta peninggalan bersejarah dari era Kekaisaran Romawi, lalu mempercayakan perawatan perpustakaan kuno tersebut kepadanya. What is the lesson that we can learn from it? Singkat cerita, Rollo kembali ke Kattegat dengan membawa Jarlborg beserta pasukannya. Meski sempat diselimuti rasa was-was, Jarlborg tetap melangkah percaya diri karena tidak ingin melewatkan peluang perompakan besar bersama Ragnar. Di tengah pesta penyambutan, Jarlborg menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesempatan persekutuan tersebut. Namun dengan dingin, Ragnar menegaskan bahwa undangan tersebut murni atas desakan Raja Horik. Jika bukan karena keputusan sang raja, Ragnar tidak akan pernah sudi menerima kembali sosok pengkhianat di tanahnya. Di tempat terpisah, Lagertha menderita luka-luka memar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Sigvard. Tidak berhenti sampai di situ, Sigvard bahkan berniat mempermalukan dan melecehkan Lagertha di hadapan publik tempat tinggal mereka. Namun Lagertha bukanlah wanita lemah. Dengan sigap ia melakukan perlawanan balik dan menusuk mata Sigvard menggunakan pisau, hingga sang suami tersungkur kesakitan. Saat Sigvard merintih kesakitan di tanah, salah satu prajurit pengawalnya mendadak mencabut pedang. Lagertha mengira dirinya akan diserang. Tetapi secara mengejutkan prajurit tersebut justru mengeksekusi Sigvard hingga tewas atas tindakan sewenang-wenangnya. Dengan tewasnya Sigvard, secara hukum adat setempat, Lagertha resmi diangkat menjadi Earl atau pemimpin tertinggi yang baru di wilayah Hedeby. The word from the Giant King. Kembali ke Kattegat, suasana malam yang sunyi berubah menjadi mencekam. Di tengah perbincangan bersama Sigi, Rollo mendadak beranjak pergi karena ada misi rahasia yang harus diselesaikan. Ternyata, Rollo dan para pengikut setia Ragnar tidak pernah melupakan penyerangan kejam yang dilakukan Jarlborg terhadap desa mereka. Rollo beserta pasukan Kattegat bergerak dalam senyap membantai seluruh prajurit Jarlborg yang sedang tertidur, lalu meringkus Jarlborg hidup-hidup untuk diseret ke hadapan publik. Raja Horik yang terbangun akibat kegaduhan tersebut segera menghampiri Ragnar dan menanyakan alasan pembatalan persekutuan secara sepihak itu. Dengan tenang Ragnar menegaskan bahwa ia tidak akan pernah melupakan atau memaafkan siapapun yang telah merusak rumah dan mengancam keselamatan keluarganya.
Dan Ragnar secara terbuka mengumumkan bahwa Jarl Borg akan segera dijatuhi hukuman mati yang paling mengerikan. Since you consort with eagles, will spring up hard. Raja Horik segera datang menemui Ragnar untuk menyampaikan ketidaksetujuannya. Ia menegaskan bahwa jika Jarl Borg tidak ikut serta, mereka tidak akan mampu menaklukkan kerajaan Wessex untuk balas dendam. Namun, Ragnar secara tegas menyatakan bahwa ia telah menyebarkan pengumuman untuk mencari sekutu baru dan akan menunggu bantuan sekutu tersebut bergabung sebelum mengeksekusi Jarl Borg. The execution of Jarl Borg. Are you going to proceed with... Keputusan Ragnar tersebut membuat Raja Horik terdiam tanpa bisa membantah lagi. Setelah pertemuan dengan Ragnar, Raja Horik pergi mengunjungi ruang tahanan Jarl Borg untuk melihat keadaannya. Di sana, Jarl Borg berusaha mempengaruhi Horik dengan mengatakan bahwa sosok yang bersama Raja Horik saat ini adalah Ragnar yang sangat haus akan kekuasaan dan bukanlah sosok yang sembarangan. That's what I would do if I were you. Jarl Borg juga menyarankan bahwa jika ia berada di posisi Raja Horik, ia akan menyusun rencana untuk membunuh Ragnar dan mengangkat Rollo sebagai pemimpin, agar bisa mendapatkan hak yang sama atas keberhasilan yang akan mereka capai. I've brought you something. Beralih ke pemuda yang sedang mengejar cintanya, terlihat Bjorn yang mulai terpikat oleh seorang gadis bernama Porun. Namun gadis itu berbeda. Meskipun Bjorn gagah perkasa dan merupakan putra dari Ragnar sang penguasa, hal itu tidak serta-merta membuatnya tertarik. Anonymous. Melihat kepolosan pemuda yang mulai beranjak dewasa tersebut, Floki hanya bisa tertawa terkekeh. Oh, Bjorn. Bersamaan dengan itu, terlihat Helga memberitahukan kepada Siggy bahwa dirinya tengah mengandung anak Floki dan mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Sementara itu, Ragnar hanya memandangi penduduknya dari kejauhan untuk memastikan situasi di Kattegat tetap aman dan terkendali. Beralih ke kerajaan Wessex, terlihat rombongan berkuda mendekati istana Raja Egbert. Ternyata, itu Raja Aelle dan pasukannya yang datang untuk mengajak bersekutu demi menjaga kejayaan wilayah barat. Merasa diuntungkan, Raja Egbert pun menyambut kedatangan mereka dengan senang hati, diiringi sorak-sorai para warga yang menyambut riuh momentum tersebut. And save our country. God save England! Raja Aelle menyadari bahwa Egbert memiliki ambisi besar untuk menguasai kerajaan-kerajaan lain. Kedatangannya bertujuan untuk menggalang persekutuan, karena jika mereka bersatu, tidak hanya wilayah utara yang dapat ditundukkan, tetapi seluruh wilayah barat juga dapat mereka kuasai. Namun sebelum kesepakatan disahkan, Raja Aelle meminta jaminan bahwa Egbert tidak akan mengkhianatinya. Untuk menjawab kekhawatiran tersebut, Egbert berencana menikahkan putra dan putri mereka sebagai simbol persaudaraan yang abadi. If his army lands in North Mercia. Tanpa membuang waktu, Raja Aelle dan Raja Egbert segera melangsungkan pernikahan anak-anak mereka secara bersamaan. Till death parts you. Take this woman, Judith, daughter of Aela. Di saat yang sama, ternyata Floki juga tengah melangsungkan pernikahannya dengan Helga. Suasana pernikahan tersebut memperlihatkan senyum kebahagiaan Floki yang tampak sangat tulus tanpa beban sedikit pun yang tidak pernah kita lihat sejak awal kisah ini. Singkat cerita, terlihat seorang pejalan kaki datang menghampiri Rollo dan menyampaikan keinginannya untuk bertemu Ragnar guna membicarakan hal yang sangat penting. Rollo pun segera mempertemukan mereka, tapi siapa sangka pria itu ternyata datang mewakili seorang pemimpin mereka yang bernama Ingstad yang menawarkan bantuan pasukan untuk memerangi kerajaan Wessex. Did not want to waste the journey. Ragnar sempat merasa heran, mengapa sang pemimpin tidak datang secara langsung untuk menemuinya. Namun ia mengesampingkan hal itu, karena setidaknya ia telah mendapatkan sekutu baru untuk menghadapi Wessex. Yes. Tak ingin rencananya terlambat, Raja Horik yang mengetahui kabar tersebut segera menemui Jarl Borg di tahanan dengan niat untuk membebaskannya. Ia juga menyampaikan bahwa ia menyetujui ajakan Jarl Borg untuk bekerja sama mengkhianati Ragnar. Will help me. And then? Singkat cerita, Ragnar mendapat kabar bahwa Ingstad telah tiba. Namun, pemimpin misterius itu tidak mau masuk ke pemukiman
dan memilih menunggu Ragnar untuk menjemputnya di hutan. Mendengar hal tersebut, Ragnar bergegas menghampirinya. Dan siapa sangka sosok Ingstad tersebut adalah Lagertha, yang telah siap membantunya melawan Wessex. Berdasarkan informasi yang ada, setelah Sigvard tewas, Lagertha langsung diangkat menjadi pemimpin baru kaum Hedeby. Strong resemblance to my ex-wife. Ragnar menyambut kehadirannya dengan penuh sukacita dan segera mengajak Lagertha beserta pasukannya menuju Kattegat. Melihat Lagertha yang terus berlatih memainkan pedang dengan sangat lihai membuat Aslok terpukau hingga ia mengungkapkan rasa kagumnya terhadap Lagertha kepada Ragnar. My former wife. I like her. Ketika malam mulai gelap, Ragnar menepati perkataannya. Ia mengutus seorang prajuritnya untuk membawa Jarl Borg ke halaman utama, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan keluarga Ragnar dan seluruh tanah Kattegat. Raja Horik yang menyaksikan hal itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Di hadapan para penduduk, Ragnar memimpin prosesi pengeksekusian tersebut dengan sangat sadis dan tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Dan inilah yang terjadi berikutnya. By ash and iron, the blood debt calls from the frost. Let the tide rise. My oath is my shield. Singkat cerita, di tengah rasa sakit yang begitu perih, Aslaug berjuang keras untuk melahirkan putranya. Sementara Ragnar dengan setia mendampingi istrinya tersebut. Di sisi lain, Rollo terus-menerus menggembleng Bjorn dalam latihan bertarung secara keras. Tidak ada belas kasih yang diberikan, karena menurut Rollo, memanjakan Bjorn dalam latihan hanya akan menjerumuskannya menuju kematian di medan perang. Paman dan keponakan itu terlihat sangat dekat. Bahkan Bjorn tidak segan menceritakan bahwa kini ia sedang jatuh cinta kepada seorang budak wanita. Bersamaan dengan itu, terlihat Lagertha melakukan pelayaran kembali ke Hedeby untuk menemui kaumnya dan mengumpulkan pasukan yang lebih banyak. Kembali ke Ragnar, setelah Aslaug melahirkan, ia merasa kecewa saat melihat bayinya lahir dengan kondisi fisik yang tidak sempurna. Entah ini merupakan karma atas eksekusi kejam terhadap Jarl Borg atau ada penyebab lain, hal itu menjadi rahasia takdir. Hingga saat Aslaug terlelap, ia mengambil bayinya secara diam-diam, membawanya ke tepi danau. Namun saat memandangi wajah bayi manis itu, Ragnar tersadar bahwa bayi tersebut adalah darah dagingnya sendiri. Hal itu membuatnya diselimuti keraguan, hingga akhirnya ia pun mengurungkan niatnya dan meninggalkan bayi tersebut di sana. Naluri seorang ibu memang tidak pernah bohong. Aslaug yang terbangun dan menyadari bayinya hilang, segera pergi mencarinya. Ketika menemukan bayinya tergeletak sambil menangis kencang, Aslaug tampak sangat sedih dan emosional. Bersamaan dengan itu, Lagertha yang telah sampai di Hedeby segera mengumumkan niatnya untuk membantu Ragnar memerangi kerajaan Wessex. Ia meminta para pengikutnya untuk segera menyiapkan kapal-kapal dan petarung-petarung yang tangguh. Don't you know anything? Not his son. Beralih ke Wessex, terlihat Raja Egbert menyambut kedatangan seorang putri dari kerajaan Mercia bernama Quentrith yang datang meminta bantuan militer untuk merebut mahkota dari ayahnya sendiri. Offers natural and what happens in our neighboring kingdom. Atas kunjungan tersebut, Egbert menyiapkan sambutan yang sangat mewah.
Di tengah perbincangan mereka, Quenthrith mendadak tertarik pada Athelstan yang memiliki pengetahuan luas tentang bangsa Vikings yang mereka sebut sebagai bangsa pagan. A different morale. Di sela-sela perbincangan mereka, Raja Egbert memberitahukan niatnya untuk membantu Quenthrith menaklukkan Mercia, dan sebagai imbalannya, ia meminta Quenthrith untuk membantunya menghadapi pasukan Ragnar. I have heard that the pagans sacrifice humans. My name is Athelstan. Singkat cerita, setelah Lagertha kembali ke Kattegat, mereka semua bersiap untuk segera bertolak menuju kerajaan Wessex. Singkat cerita, setelah mengarungi lautan, akhirnya mereka tiba di tepi pantai kerajaan Wessex dan mulai mendirikan tenda perkemahan. Ternyata, kabar mendaratnya pasukan Ragnar telah terdengar oleh Raja Egbert. Oleh karena itu, ia menemui Athelstan dan menyampaikan niatnya untuk memulihkan hubungan diplomasi dengan Ragnar. Good. Ketika Ragnar dan prajuritnya sedang beristirahat, Aethelwulf datang menghampiri mereka dengan maksud mengajak Ragnar bernegosiasi. Tak hanya itu, Aethelwulf juga menyerahkan kembali gelang milik Athelstan sebagai bukti bahwa Athelstan masih hidup. Dengan petunjuk tersebut, Ragnar setuju untuk menemui Raja Egbert, namun dengan syarat harus ada jaminan sandera. Merasa kesepakatan awal telah tercapai, Aethelwulf segera meninggalkan perkemahan Ragnar untuk kembali ke istana. Namun di tengah perjalanan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ternyata, Raja Horik tidak semudah itu menerima jalan damai dan telah menyiapkan jebakan untuk mengacaukan pasukan kerajaan Wessex yang dipimpin oleh Aethelwulf. Erlendur, putra Horik, tampil sangat menonjol dan agresif dalam pertempuran ini, hingga membuat Aethelwulf terdesak dan ketakutan. Raja Egbert, yang mengetahui para prajuritnya diserang secara mendadak, langsung menyatakan kepada Athelstan bahwa Ragnar tidak dapat diajak bernegosiasi secara baik-baik. Oleh karena itu, Egbert berencana untuk segera melancarkan serangan balasan setelah pasukan Raja Aelle bergabung kembali. I'm thinking about what it is like. Di sisi lain, Ragnar sebenarnya tidak mengetahui bahwa Horik telah menyusun rencana penyerangan tersebut. Dengan diterimanya gelang Athelstan, Ragnar awalnya yakin bisa mendapatkan keuntungan dari Egbert tanpa perlu ada pertumpahan darah. Namun, Raja Horik menegaskan bahwa harga dirinya tidak semurah itu, dan ia menuntut pembalasan atas penghinaan yang pernah terjadi. Sebagai raja tertinggi dalam perompakan ini, Horik memaksa Ragnar untuk menuruti peraturannya. Terlebih Floki tampak mendukung rencana Horik, sehingga Ragnar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hari-hari pun berlalu. Raja Egbert yang telah naik pitam mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya. Di sisi lain, Raja Horik yang terselimuti emosi bertindak ceroboh tanpa memikirkan rancangan strategi perang yang matang. Rasa was-was Ragnar terbukti benar ketika pasukan Raja Egbert berhasil mengepung mereka dari segala penjuru. Why are you stopping? The gods are with us! Forward! Move! Forward! On the wall! Memaksa pasukan Vikings bertempur mati-matian dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan.
Melihat Rollo terluka parah di medan perang, membuat emosi Ragnar semakin meluap. Namun, karena jumlah pasukan musuh terlalu dominan, ia tidak memiliki banyak pilihan selain mengambil keputusan pahit untuk memerintah pasukannya mundur dan mengakui kekalahan. Setelah pertempuran usai, Athelstan yang mendapatkan kedudukan istimewa dari Raja Egbert mendatangi medan perang untuk memeriksa kondisi para prajurit yang gugur. Di sana, ia menemukan Rollo tergeletak tak sadarkan diri dengan luka yang sangat parah akibat terinjak kuda. Raja Aile yang mengenali wajahnya segera memberitahukan kepada Egbert bahwa pria tersebut adalah saudara kandung Ragnar. Mendengar informasi itu, Egbert memerintahkan tim medis kerajaan untuk merawat Rollo agar dapat dimanfaatkan sebagai alat negosiasi di kemudian hari. It had nothing to do with you or I. Talk to them first. You always think... Beralih ke perkemahan Ragnar, terlihat moral pasukannya berada di titik terendah. Bjorn merasa sangat marah dan terpukul karena ini adalah kali pertama ia ikut serta dalam pertempuran namun harus menerima kekalahan. Terlebih mereka harus kehilangan Rollo. As long as it takes until he is free. Ragnar tidak tinggal diam dan terus berusaha menenangkan putra kebanggaannya tersebut. Di sela-sela diskusi mereka, Lagertha mempertanyakan langkah strategis mereka selanjutnya, mengingat banyaknya prajurit yang telah gugur. Namun Bjorn menegaskan bahwa selama Rollo belum kembali, ia akan tetap bertahan di tanah Wessex. Sikap tegas tersebut membuat Ragnar sangat bangga. Terlebih karena Bjorn tidak menderita luka sedikit pun dalam pertempuran hebat itu. Hingga Ragnar pun menganugerahinya julukan Bjorn Ironside. What do we fated to do? You surprised me too. Sementara itu, setelah berhasil menaklukkan pasukan Ragnar, Raja Egbert dan pasukannya menggelar pesta kemenangan secara besar-besaran. Di tempat lain, Athelstan tetap setia merawat Rollo yang masih terbaring kritis. Melihat pakaian yang dikenakan Athelstan, Rollo sempat mengira bahwa Athelstan telah berkhianat, namun pada kenyataannya tidak demikian. Meski penampilannya kini menyerupai bangsawan Wessex dan sangat dekat dengan Raja Egbert, Athelstan masih menyimpan keterikatan batin dengan kebudayaan Kattegat. Hari-hari terus berjalan, dan Raja Aile terlihat begitu bersemangat untuk kembali menggempur pasukan Ragnar. Namun Raja Egbert menolak usulan tersebut karena menyadari bahwa Ragnar bukanlah lawan yang lemah, dan serangan susulan hanya akan memicu siklus balas dendam yang tiada akhir. Sebagai solusinya, Raja Egbert mengusulkan untuk membuka negosiasi ulang dengan menawarkan sebidang tanah dan sejumlah harta agar permusuhan terhenti, sekaligus memanfaatkan kekuatan pasukan Ragnar untuk merebut mahkota kerajaan Mercia. Mendengar rancangan tersebut, Aethelwulf mengusulkan agar Athelstan diutus untuk menyampaikan pesan ini kepada Ragnar, karena ia memiliki hubungan paling dekat dengannya. Athelstan pun beranjak menuju perkemahan Ragnar. Kedatangannya dengan pakaian khas Wessex sempat membuat Raja Horik dan prajurit lainnya curiga bahwa ia telah berkhianat. Namun, Athelstan segera menjelaskan bahwa Rollo masih hidup dan menyampaikan penawaran damai dari Raja Egbert, serta menjamin keselamatan mereka. Mendengar penawaran yang menguntungkan tersebut, Lagertha dan Ragnar pun menyetujuinya. Very nice. Good things. Setelah pesan disampaikan, Ragnar mengawal kepulangan Athelstan untuk memastikan keselamatannya. Ragnar menyadari kesetiaan Athelstan dan ingat bahwa secara tidak langsung, Athelstan lah yang membantunya mencapai titik diplomasi ini. So have you returned to your faith? There are times that I wish I had been. Kembali ke istana kerajaan Wessex, Raja Aile terus menyuarakan rasa dendamnya atas serangan yang pernah dilakukan Ragnar. Namun, Egbert tidak mengindahkan penolakan tersebut dan justru berencana mengirim Raja Aile sebagai sandera jaminan agar pihak Ragnar meyakini keseriusan tawaran damai ini. Tak berselang lama, Ragnar beserta rombongannya tiba. Now you've had your say. Who lured us here? Raja Aile kemudian dibawa oleh Floki dan beberapa prajurit untuk menjadi sandera.
Sementara Lagertha, Bjorn, Ragnar, dan Horik memasuki istana untuk memulai perundingan. Raja Egbert menyambut mereka dengan sangat ramah, dan Athelstan bertindak sebagai penerjemah. Athelstan menyampaikan bahwa jika pertempuran dihentikan dan pasukan Ragnar bersedia membantu Putri Quenthrith merebut mahkota Mercia, maka Raja Egbert berjanji akan memberikan lahan seluas 2023 hektar, serta bayaran tinggi bagi para pejuang Vikings. Ragnar sangat puas dengan tawaran tersebut dan memastikan kondisi Rollo. Athelstan menegaskan bahwa Rollo akan dibebaskan setelah kesepakatan disahkan, sehingga Lagertha dan Ragnar tanpa ragu langsung menyetujuinya. Setelah kesepakatan resmi terjalin, Athelstan mengantar Ragnar dan pasukannya kembali ke perkemahan beserta Rollo yang masih terbaring lemah. Athelstan juga mengumumkan pendaftaran bagi para prajurit Ragnar yang bersedia bergabung untuk mengikuti Putri Quenthrith menuju kerajaan Mercia. Ragnar berencana membawa Rollo kembali ke Kattegat agar mendapatkan perawatan medis yang lebih baik, serta mengajak Athelstan untuk ikut pulang bersamanya. Setibanya di Kattegat, Sigurd tidak dapat menahan rasa duka melihat kondisi Rollo yang terkapar lemas. Kedatangan Athelstan disambut dengan sangat baik oleh warga setempat karena kepulangannya membuktikan kesetiaannya kepada Ragnar. Bjorn pun kembali bertemu dengan Porun yang tampil menawan saat menyambut kepulangannya. Sementara itu, Sigurd dibantu oleh Ragnar dan beberapa warga tengah merawat serta memulihkan kondisi fisik Rollo. Tanpa disangka, Raja Horik yang merasa tidak puas dengan keputusan diplomasi Ragnar mulai mendatangi Floki untuk menghasutnya agar bersedia bekerja sama mengkhianati Ragnar. We know the things we like and those we hate. Saat Floki sedang beristirahat, ia dibangunkan oleh kedatangan Helga yang memperlihatkan bayi perempuan mereka yang baru saja lahir. Floki menyambut kehadiran putrinya dengan sukacita dan memberinya nama Angerboda. Is it possible? Floki meminta Helga untuk membawa bayi mereka kembali ke pemukiman yang lebih aman, sementara ia tetap tinggal di Kattegat. Floki menyadari bahwa meski tempat ini adalah rumah mereka, situasi politik saat ini sangat berbahaya bagi istri dan anaknya karena banyaknya gesekan yang terjadi. Singkat cerita, setelah keberhasilan yang dicapai bersama Ragnar dan Lagertha, Raja Horik memboyong istri dan anak-anaknya untuk menetap di Kattegat. Warga pun menyambut kedatangan mereka dengan penuh sukacita dan menggelar pesta perayaan bersama. I have many daughters. Sebelum pesta dimulai, Raja Horik memperkenalkan istrinya, Gunhild, kepada seluruh penduduk Kattegat serta menyampaikan apresiasi atas persekutuan yang terjalin dengan Ragnar. Di tengah perayaan tersebut, fokus tertuju pada Athelstan yang mengalami pergolakan batin antara tetap memeluk kepercayaan Kattegat atau kembali pada ajaran iman asalnya. Sementara itu, Raja Horik mendatangi Floki dan memintanya melakukan tindakan pembuktian kesetiaannya dengan membunuh sosok penting di Kattegat demi memastikan Floki benar-benar dapat dipercaya. I know who I will kill. Hingga hari demi hari pun berlalu. Saat sedang menikmati makan bersama, Ragnar menyampaikan rencananya untuk kembali berlayar ke Wessex pada musim panas mendatang, guna mengelola lahan pertanian yang dijanjikan Raja Egbert. Namun, dendam atas kekalahan sebelumnya masih membekas di hati Raja Horik, dan ia tetap berhasrat melancarkan serangan balasan. Lagertha dengan tegas membantah rencana Horik, karena hal itu berpotensi memicu perang besar yang sangat merugikan. Di tempat lain, demi mendapatkan kepercayaan penuh dari Raja Horik, Floki melancarkan aksinya dengan mendatangi tempat perawatan Rollo dan meminta Sigurd untuk keluar. Floki, yang ternyata masih menyimpan dendam atas pengkhianatan masa lalu Rollo, memberikan tanaman jamur beracun kepada Rollo sebagai pembalasan sekaligus memenuhi tuntutan Horik. Saat jamuan makan berikutnya, Floki menyuruh Ubbe memberikan jamur beracun kepada Thorstein, sahabat setia Ragnar, secara sembunyi-sembunyi. Give this gift but keep the secret.
Tak lama berselang, Thorstein dilaporkan tewas akibat racun tersebut. Melihat hasil kerja Floki yang begitu rapi, Raja Horik memujinya dan mengungkapkan rencana besarnya untuk menyingkirkan Ragnar beserta seluruh keluarganya. Namun karena Horik ragu dapat menundukkan Bjorn, ia memerintahkan Floki untuk mengeksekusi Bjorn secara khusus. Keesokan harinya, Horik menemui Siggy untuk menyusun kesepakatan. Mengingat keinginan Siggy untuk merebut kembali kedudukannya, Horik menjanjikan posisi sebagai Ratu Kattegat jika ia bersedia membunuh putra-putra Ragnar. What do I get? To the Great Hall at sunset. Horik tidak main-main kali ini. Secara diam-diam, ia telah memperkuat pasukannya untuk melakukan pemberontakan terhadap Ragnar. Kingdom come. I will be there. Bahkan, kedatangan istrinya ke Kattegat sebenarnya disiapkan untuk menghadapi Lagertha. Pasukan Horik mulai bergerak melumpuhkan para penjaga Kattegat satu persatu. Sementara itu, Lagertha yang menyadari pergerakan musuh segera mendatangi ruangan Gunhild, hingga pertempuran sengit antara dua wanita tangguh ini tidak terelakkan. Namun, Gunhild akhirnya tewas di tangan Lagertha. Floki, where have you been? Raja Horik dan pasukannya menerobos masuk ke kediaman Ragnar dan menuntut sang pemimpin untuk menyerahkan diri. Namun disinilah fakta terungkap. Floki selama ini hanya berpura-pura memihak kepada Horik demi menguji dan membongkar rencana pengkhianatan tersebut kepada Ragnar. Son. No. Begitu pula dengan Siggy. Meskipun ia haus akan kekuasaan, ia tetap memilih setia kepada Rollo dan melaporkan rencana pembunuhan tersebut. Pada saat bersamaan, Bjorn kemudian mengamankan kediaman Horik dan mengizinkan putri-putri Horik untuk menyelamatkan diri. Di tempat tersebut, Bjorn menemukan sebuah pedang legendaris yang mungkin akan mendampingi perjalanannya di masa depan. Jika sobat menyukai cara kami dalam mengemas cerita ataupun kerapian editingnya, jangan lupa berikan like. Pastikan juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru lainnya dari channel ini. Sobat bisa menonton rekomendasi film seru yang sudah kami sematkan. Dengan berhasil digagalkannya kudeta Raja Horik ini, perjalanan kisah di season kedua ini pun berakhir. Saya Ricky pamit undur diri dan sampai jumpa di kebrutalan berikutnya.